Polisi telah menetapkan pelaku penusukan terhadap Syekh Ali Jaber Alvin Andrian sebagai tersangka. Sebelumnya berdasarkan keterangan keluarga, pelaku disebut memiliki gangguan kejiwaan. Polresta Bandar Lampung terus melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus penyerangan disertai aksi kekerasan yang dialami pendakwa asal Madinah Syekh Ali Jaber. Sebelumnya, polisi menyebutkan dari keterangan keluarga, pelaku merupakan orang dengan gangguan kejiwaan. Karena itu, polisi akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Dalam pemeriksaan awal, pelaku memang kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah. Menurut keterangan orang tuanya mengalami gangguan jiwa, tetapi dari kepolisian tidak begitu saja menerima penjelasan ini. Sehingga dari pihak reskrim proaktif malam ini untuk mengundang dokter dari rumah sakit jiwa kurungan nyawa atas nama dokter psikiatri Tendri. Dan hari ini sudah diobservasi awal, pemeriksaan awal pada yang bersangkutan, dan besok kita akan resmi mengirimkan visum et repertum kepada rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan yang bersangkutan. Keraguan tentang kondisi kejiwaan pelaku juga disampaikan Syekh Ali Jaber. Ia tidak mempercayai pelaku memiliki gangguan kejiwaan karena merasa pelaku adalah orang yang terlatih menggunakan senjata tajam. Mendengar pernyataan dari pihak polisi Lampung, menurut saya terlalu cepat mengambil kesimpulan perilaku sebagai orang yang ada gangguan jiwa. Dan saya sendiri sebagaimana ketika bertemu dengan Pak Kapolda Lampung di malam hari di lobi hotel, dan alhamdulillah sangat ketat keamanan untuk mengawal dan menjaga sampai saya ngobrol, dan beliau sendiri menyampaikan saya tidak percaya dengan kasus masalah gangguan jiwa dan kami akan mendalami. Makanya dalam proses mendalami semestinya pihak polisi jangan terlalu cepat memberikan reaksi dan menyampaikan pernyataan yang seperti ini, justru membuat gelisah masyarakat dan membuat hal-hal yang kami tidak inginkan. Secara pribadi saya tidak harap kasus ini dijadikan fitnah, adu domba di antara kita, terbancing emosi umat, dan mudah-mudahan karena sepenuh kepercayaan saya kepada aparat kepolisian, mudah-mudahan kasus ini diseriuskan dan dituntaskan sampai habis. Saat ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk panitia penyelenggara acara tablik akbar. Status pelaku Alvin Andrian pun kini sudah naik menjadi tersangka kasus penyerangan disertai aksi kekerasan. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana kondisi kejiwaan dari tersangka penusukan Syekh Ali Jaber? Kita akan berbincang dengan spesialis kedokteran jiwa atau psikiatri Rumah Sakit Jiwa Lampung, Dr. Tendri Septa, yang menangani langsung tersangka. Dr. Tendri, selamat sore. Kami ingin tahu sebenarnya hasil observasi awal komunikasi dengan tersangka seperti apa, dokter? Oke, selamat sore Mas Anto dan Mbak Tessa. Jadi pada saat saya dimintakan untuk melihatkan yang mengobservasi, menganalisis yang bersangkutan, memang kondisi fisik yang bersangkutan itu sendiri dalam tanda kutip kan tidak terlalu bagus ya, karena yang bersangkutan beberapa waktu sebelumnya mendapatkan kekerasan secara fisik. Nah, dari observasi awal, karena itu sangat awal, yang bersangkutan masih memungkinkan untuk berkomunikasi, menceritakan terkait kondisi dirinya ya. Nah, cuma memang karena kondisi yang bersangkutan itu sendiri dalam tanda kutip fisiknya tidak terlalu bagus, jadi ada beberapa komunikasi itu saya pikir harus perlu pendalaman. Jadi saya sendiri tidak bisa langsung mengkomunikasikan bahwa yang bersangkutan itu pasti gangguan jiwa atau bukan. Jadi kita berharap memang kepolisian Polda Lampung memintakan yang bersangkutan agar dibantarkan ke rumah sakit jiwa sehingga kita memiliki waktu, memiliki kesempatan, karena kita di rumah sakit jiwa nanti akan ada beberapa ahli yang akan melakukan pengukuran, penilaian, menganalisis apakah yang bersangkutan itu gangguan jiwa atau tidak. Pak, begini Pak, setelah Bapak berbincang dengan tersangka, melihat lebih dalam lagi ke dalam kognitif dan juga perasaan dari tersangka ini, sebetulnya motifnya apa Pak dari tersangka menikam Syekh Ali Jaber?
Jadi kita belum sampai mengetahui apakah motif dari yang bersangkutan itu melakukan penikaman kepada beliau ya, Syekh Ali Jaber. Jadi kita belum tahu saat ini motif langsungnya apa. Makanya tadi disampaikan kita perlu melakukan pendalaman lagi, apakah memang yang bersangkutan itu dalam tanda kutip melakukan kekerasan tadi karena maksud tertentu, atau tadi yang ramai diperbincangkan di masyarakat karena gangguan jiwa. Tapi Dokter Tendri, Anda tadi mengatakan ini menarik, perlu didalami lagi. Ketika di awal bisa berkomunikasi secara lancar, komunikasi dua arah dengan tersangka. Apa yang Anda tanyakan dijawab langsung oleh tersangka. Itu perbincangannya seputar apa waktu itu? Jadi yang pertama yang kita observasi pada saat yang bersangkutan berkomunikasi itu, apakah proses pikirnya atau arus pikirnya lancar apa enggak. Jadi pada saat dia komunikasi sudah kita ukur, kita nilai. Jadi yang kita nilai waktu itu antara lain adalah dia ini dari mana. Jadi pendidikan selintas kita ukur, kemudian pada saat dia menjelaskan pekerjaannya, kan kalau kita lihat di medsos dia bilang dia berpindah-pindah. Nah dia masih bisa, jadi saya bisa menangkap apa yang dia sampaikan. Misalkan yang bersangkutan menyampaikan bahwa sekitar 1 minggu sebelum dia ke Lampung ini dia ada di tempat pamannya. Nah itu ada beberapa yang kalau kita rangkai kita bisa pahami apa yang dia sampaikan tadi. Cuma kalau tapi tidak ada perbincangan, itu kan hanya berbincang soal bagaimana background ataupun latar belakang dia. Tapi perbincangan dari seperti katakanlah mungkin bahasa awamnya melihat bagaimana kondisi hatinya, kondisi pikirannya, apakah itu tidak dilakukan atau mungkin ada sesuatu yang dilakukan, topiknya seputar apa, Dok? Jadi sebenarnya bukan kita ngobrol terkait background ya. Pada saat orang berkomunikasi itu langsung kita ukur proses pikirnya sendiri sebenarnya bagus apa enggak. Kemudian isi dari pikirannya sendiri fokusnya kemana. Jadi bukan kita ngobrol biasa. Nah dari itu yang tadi saya sampaikan bahwa yang bersangkutan ini proses pikirnya masih bagus. Tapi untuk melihat apa yang dia sampaikan, misalkan ya kan seperti tadi yang di masyarakat berkembang ada halusinasi dan lain-lain, itu harus kita lakukan pendalaman. Yang dia bilang misalkan melihat yang saya lihat di medsos sudah ramai disebutkan misalkan yang bersangkutan ini melihat melihat Syekh Ali Jaber pada saat beberapa waktu yang lalu. Nah itu juga harus kita dalami, apakah dia konsisten apa enggak jawabnya terkait dengan apa yang dia sampaikan, apakah itu benar halusinasi atau bukan. Itu yang perlu kita dalami lagi. Dokter, sebenarnya kalau kami baca sih dokter sangat menginginkan adanya komunikasi lebih dengan tersangka ini. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dalam rekomendasi ini agar makin jelas ke depan untuk menentukan orang ini termasuk orang dalam gangguan kejiwaan atau tidak? Jadi gini, kalau kita ingin dalam proses penilaian itu yang pertama yang akan kita nilai adalah yang bersangkutan ini sebenarnya memang ada gangguan jiwa atau tidak. Yang kedua, kita nilai pada saat dia melakukan tindakan pelanggaran hukum, apakah itu berhubungan dengan gangguan jiwanya atau tidak. Yang ketiga, yang kita ukur juga adalah pada saat yang bersangkutan, kalau misalkan dimajukan ke pengadilan, dia bisa kesehatan mentalnya itu terjaga atau tidak. Kalau dia korban, kita nilai dampaknya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ukur. Jadi bukan hanya sekedar gangguan jiwa atau tidak. Tapi tindakan itu tadi yang kita nilai. Dok, artinya sampai saat ini asesmen untuk melihat bagaimana kondisi kejiwaan dari tersangka ini belum selesai ya dok ya? Lantas kapan dok targetnya bisa diserahkan kepada pihak berwajib dok? Jadi gini, sampai saat ini kan kita belum dimintakan untuk melakukan pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum. Jadi saya belum bisa berkomentar banyak. Nanti kalau setelah dari pihak kepolisian membantarkan istilahnya ke rumah sakit jiwa, nah itu baru kita lakukan mengobservasi, menganalisis, menguji, mengukur dan segala macam. Kalau saat ini belum, karena kita hanya jadi kita bisa menyampaikan banyak hal. Baik, terima kasih dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Jiwa Lampung, Dr. Tendri Septa.